Halo, selamat pagi teman-teman dan saudara-saudari semua. Sukiyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Samuel Christian, kelas 12-1 SMA Dhamma Savana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Panca Niyama atau 5 hukum alam. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya, kita akan memanjatkan wadana. Kita akan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, seperti yang dikatakan oleh saya tadi sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang 5 hukum alam atau Panca Niyama. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar tentang Panca Niyama? Ya, tadi Panca Niyama adalah 5 hukum alam yang diajarkan dalam agama Buddha. Mengapa saya akan membahas tentang Panca Niyama pada kesempatan kali ini? Karena dalam ajaran Buddha, semua fenomena yang terjadi, baik melalui jasmani ataupun rohani, itu semua terjadi bukan karena suatu kebetulan atau karena kehendak masing-masing, melainkan karena hukum alam. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini saya mengambil materi mengenai Panca Niyama atau 5 hukum alam. Jadi kita akan membahas satu persatu dari Panca Niyama tersebut. Panca Niyama terdiri dari 5 hukum. Yang pertama yaitu Utu Niyama. Utu Niyama adalah hukum yang mengatur fenomena alam seperti musim, perubahan cuaca, panas atau dingin, dan unsur-unsur lainnya yang mengarah kepada alam. Contoh hukum Utu Niyama misalnya seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan yang lain-lain. Di dalam Utu Niyama terdapat makna dalam kehidupan sehari-hari yang dimana menyadarkan kita bahwa alam memiliki hukum tetap dan kita perlu hidup selaras dengannya tanpa bisa melawan hal tersebut. Selanjutnya, Bija Niyama atau hukum yang membahas tentang biji-bijian atau tumbuhan. Bija Niyama mengatur pewarisan genetik dan reproduksi dari tumbuhan. Misalnya seperti tumbuhan stek, tumbuhan yang tumbuh, misalnya seperti pohon mangga yang tumbuh, pasti akan menjadi pohon mangga dan tidak berubah menjadi pohon yang lain. Lalu makna Bija Niyama dalam kehidupan sehari-hari yaitu segala hasil berasal dari benih yang sesuai. Hal ini mengingatkan kita untuk menanam benih kebaikan dalam tindakan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya ada Kama Niyama atau hukum karma. Kama Niyama adalah hukum sebab akibat. Dalam penjelasannya, Kama Niyama dijelaskan perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan
dan perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Itu adalah salah satu contoh hukum karma. Misalnya, orang jujur ataupun rajin ataupun pekerja keras akan memiliki hidup damai dan bahagia. Namun sebaliknya, apabila seseorang hidup dengan penuh kebohongan, kemalasan, dan penuh dengan kebencian, hidup mereka akan dipenuhi dengan penderitaan. Makna dari Kama Niyama dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kita sebagai pemilik karma mampu bisa mengendalikan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana kita harus mempraktikkan sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita, baik itu melalui perkataan, perbuatan, ataupun pikiran kita. Lalu ada yang keempat, yaitu Citta Niyama atau hukum pikiran. Citta Niyama adalah hukum yang mengatur aliran dan keteraturan proses batin. Pikiran yang dimana muncul, bertahan, dan kemudian lenyap mengikuti hukum. Contohnya, pikiran yang dipenuhi kebencian akan membawa keserakahan atau keresahan. Pikiran yang tenang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Makna Citta Niyama dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kita harus bisa mengontrol atau mengkondisikan pikiran kita agar pikiran kita selalu berpikir secara positif ataupun baik. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan bermeditasi. Dengan pikiran kita selalu positif, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita dalam sehari-hari. Lalu ada hukum yang terakhir, yaitu Dhamma Niyama atau hukum kebenaran. Hukum Dhamma Niyama adalah hukum keteraturan dalam fenomena spiritual dan kosmis, seperti munculnya seorang Buddha, proses pencerahan, atau kebenaran universal seperti anicca, ketidakkekalan, duka, penderitaan, dan anatta tanpa inti diri. Contohnya dalam Dhamma Niyama, munculnya pelangi atau munculnya Dhamma setelah tercerahkan seorang Buddha. Makna Dhamma Niyama dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada hukum kebenaran yang lebih tinggi yang lebih bisa disadari oleh mereka yang mengembangkan kebijaksanaan. Baik, itu sekian pembahasan dari Panca Niyama. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Panca Niyama dalam kehidupan kita, Panca Niyama membantu memahami bahwa segala hal yang terjadi itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan ketidakpastian, ajaran ini memberikan kita ketenangan bahwa dunia berjalan berdasarkan hukum yang dapat dipahami. Bila kita hidup selaras dengan hukum ini, terutama dengan menjaga pikiran dan karma kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih harmonis dan bermakna. Pesan terakhir dari saya, marilah kita terus menanam benih kebenaran melalui bija niyama, terus menjaga tindakan dan ucapan kita sesuai dengan kama niyama, melatih batin kita sesuai dengan citta niyama, hidup selaras dengan alam sesuai dengan utu niyama, dan juga berjuang memahami dhamma sejati sesuai dengan dharma niyama. Dengan demikian, hidup kita akan semakin dekat pada pencerahan dan terbebas dari penderitaan. Baik, itu pembahasan
saya pada kesempatan kali ini mengenai Pancaniama. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita menutup pembahasan kita dengan doa pada kesempatan kali ini. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai Pancaniama. Kiranya teman-teman dan saudara-saudari dapat mengerti apa yang saya ajarkan, dan juga kiranya pembahasan yang saya ajarkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan teman-teman dan saudara-saudari setiap harinya. Sekian, terima kasih. Sukyoto, Namo Buddhaya.